Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Zara Bukhari, kelas 12 MIPA 3, Sekolah SMA Negeri 7 Depok. Nama guru Bu Fatmah Naira, SPD, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal guna tugas tambahan Sejarah Indonesia kelas 12. Pendahuluan. Demokrasi liberal pernah berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Era tersebut berlangsung sejak Presiden Soekarno memerintahkan untuk menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 atau UUDS 1950. Pada periode tersebut, bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara dijabat oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Sementara itu, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer dengan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, pada masa demokrasi liberal, tercatat ada sebanyak 7 kabinet yang pernah terbentuk. Setiap kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang berbeda-beda. Kabinet yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir yang berisikan dari Partai Masyumi. Tokoh yang terlibat dan mendukung dalam kabinet ini yaitu Pierre Juanda, M.R. Asad, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Profesor Sumintro Joyo Hadikusumo. Sistem kerja dalam kabinet ini memiliki beberapa sistem kerja, yaitu upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban, memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah, penyempurnaan angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat, upaya memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Natsir adalah peningkatan atau kesejahteraan perekonomian rakyat. Pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan Kabinet Natsir ini disebabkan oleh masalah pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan pembentukan Masyumi dan merugikan golongan lainnya. Lalu yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi dengan Perdana Menterinya dari Partai Masyumi yaitu Sukiman Wiryosanjoyo. Dalam kabinet ini memiliki beberapa program kerja yaitu mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan, upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, upaya persiapan pemilihan umum, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, upaya memperjuangkan Irian Barat. Adapun penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu adanya tuduhan memasukkan Indonesia ke dalam blok Barat setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika, adanya sikap kurang tegas dalam menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Lalu yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo atau biasa disebut juga dengan Zagan Kabinet yang dipimpin langsung oleh Mr. Wilopo, M.R. Wilopo. Kabinet ini merupakan koalisi antara PSI, Masyumi, dan PNI. Berikut ini beberapa program kerja yang dimiliki Kabinet Wilopo yaitu melaksanakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, upaya menciptakan keamanan dalam negeri, upaya memperjuangkan Irian Barat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Adapun kegagalan yang dialami Kabinet Wilopo yaitu peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campur tangan parlemen atas permasalahan militer. Adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor di Indonesia. Peristiwa Tanjung Morawa yaitu peristiwa di mana rakyat protes kepada pemerintah yang telah mengerjakan lahan perkebunan kepada para investor asing dengan alasan untuk meningkatkan hasil devisa negara. Kabinet yang keempat
yaitu ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. 1. Kabinet Ali ini dipimpin oleh Mr. Emerali Sastro Amijoyo. Kabinet ini juga merupakan koalisi antara NU dan PNI, sedangkan Masyumi menjadi oposisi, partai penentang. Dalam kabinet ini juga mempunyai beberapa program kabinet, yaitu pelaksanaan pemilu, upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan melakukan peninjauan kembali persetujuan KMB, usaha pembebasan Irian Barat secepatnya, penyelesaian pertikaian politik. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali yang pertama adalah adanya perselisihan pendapat tata cara pengangkatan KSAD, Kepala Staf Angkatan Darat, antara pemerintah dengan TNI AD dalam pergantian Jenderal Nasution yang mengundurkan diri dari KSAD. Prestasi yang dapat diraih oleh kabinet ini adalah dapat menyelenggarakan KAA, Konferensi Asia Afrika. Kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Prestasi yang diraih Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu dapat menyelenggarakan pemilu 1 bagi bangsa Indonesia, pengisian jabatan KSAD, dan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Beberapa program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan wibawa pemerintah, pengembalian Irian Barat, melaksanakan pemilihan umum pemilu, upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi, melaksanakan kerjasama antara Asia Afrika. Sedangkan penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin yaitu keberhasilan program kerjanya dan jumlah suara partai-partai pada pemilu yang diwakilinya tidak cukup besar untuk mencapai jumlah kursi mayoritas di DPR. Keberhasilan yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu 1, berhasil mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD, dan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kabinet yang ke-6 yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali II merupakan koalisi antara PNI, NU, dan Masyumi. Kabinet ini memiliki program kerja sebagai berikut, yaitu pembatalan KMB, Konferensi Meja Bundar, melaksanakan keputusan KAA, Konferensi Asia Afrika, upaya perjuangan pengembalian Irian Barat, kepangkuan Republik Indonesia, usaha dalam memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai, upaya pemulihan keamanan. Adapun beberapa penyebab jatuhnya Kabinet Ali kedua yaitu 1. Adanya pemberontakan antara PRRI Permesta, adanya konflik dalam badan konstituante, terjadi perpecahan dalam kabinet antara PNI dan Masyumi. Lalu kabinet yang terakhir yaitu ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda atau biasa disebut dengan Kabinet Karya dan juga disebut Zakon Kabinet karena jika dilihat dari anggota kabinet, setiap anggota berasal dari para ahli dalam bidangnya masing-masing. Berikut ini beberapa program kerja Kabinet Juanda yaitu membentuk Dewan Nasional, pembatalan KMB, upaya normalisasi keadaan negara, upaya mempercepat pembangunan, perjuangan Irian Barat. Hasil atau prestasi yang telah didapat oleh Kabinet Juanda yaitu dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda, diadakannya musyawarah nasional pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat dan diketuai oleh Presiden. Adapun kegagalan Kabinet Juanda ini disebabkan oleh adanya peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno yang disebut sebagai peristiwa Cikini. Demikian penjelasan tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.